Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dani Kusuma Ramadan dengan NIM E2A021150. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Pengertian, apa sih manajemen itu? Nah, menurut ahli dari Gerd R. Terry dalam bukunya The Principle of Management, manajemen ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Kemudian yang kedua ada Profesor Oi Liang Lee menjabarkan manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen merupakan seni yang mengatur orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Itulah arti sebenarnya. Nah, fungsi-fungsi manajemen sendiri, yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses mengatur dan mengalokasikan tugas, pekerjaan, wewenang dan peran-peran, termasuk koordinasi, hubungan antar bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada directing atau fungsi pengarahan. Directing alias fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Kemudian, yang keempat ada controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan. Controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perusahaan, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Nah, lanjut, yang kelima ada coordinating atau fungsi pengordinasian. Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Ada tingkatan manajemen, yang A ada manajemen puncak, yang B manajemen menengah, dan yang C manajemen tingkat pertama. Bisa dilihat di grafik ini. Nah, yang pertama ada top management. Top management merupakan jenjang tertinggi, sering disebut manajer senior, eksekutif kunci, CEO, dan presiden dan vice president. Kemudian, yang kedua ada middle management. Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada top management. Kemudian ada yang ketiga, lower management. Tingkatan ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Kemudian selanjutnya ada unsur manajemen. Nah, unsur manajemen tersendiri yang pertama ada man, money, material, methods, market, and machine.
Kemudian bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.